saatnya tiba ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Oleh karena itu konsentrasikan pikiran kami sepenuhnya hanya untuk mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kami akan diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Dan kami tahu firman-Mu adalah pedoman, kompas bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, Kau berkati baik yang berbicara maupun yang mendengar, semuanya diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, shalom. Tema hari ini adalah perfect peace, ya, damai senjata Kristus atau damai yang sempurna, yang diambil dari ayat Kolose 3 ayat 15b. Saya ambil yang terjemahan baru. Hendaklah, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Kalau kita lihat konteksnya, mulai dari ayat 5 sampai 17. Kita ambil satu kan tadi Kolose 3:15. Tapi ayolah kita lihat konteksnya. Sebenarnya kisahnya tentang apa sih? Dari 5 sampai 17. Mulai dari 5 sampai 17. Maka Paulus sedang membicarakan tentang manusia baru. Itulah sebabnya judul dari Kolose 3 dari 5 sampai 17 LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menyebutkannya manusia baru. Paulus menulis manusia baru di Kolose. Tapi Paulus juga menulis manusia baru di Efesus. Dua-duanya sama manusia baru, ya, manusia baru. Dan saya juga coba lihat di Efesus mulai dari ayat 17 sampai dengan 32. Sebenarnya konteksnya tentang apa sih cerita ini tuh? Penulisnya itu juga, yaitu Rasul Paulus. Bagi saya surat Paulus tentang manusia baru di Efesus kayaknya lebih terperinci ya daripada surat yang di Kolose. Meskipun sebenarnya ayat-ayat itu saling melengkapi. Oleh karena itu saya ambil ayat-ayat yang dituliskan Rasul Paulus di Efesus. Ya, karena penulisnya sama tentang manusia baru. Efesus 4:21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, ya. Jadi saya coba memakai kalimat yang lebih singkat dan lebih sederhana agar mudah kita mengertinya, ya. Tapi pengertiannya tetap sama, saudara. Pengertiannya tetap sama. Setelah kamu mendengar tentang Dia tuh siapa? Yesus. Setelah kamu mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, maka kamu harus menanggalkan manusia lama kamu. Supaya apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Setelah itu baru kamu menjadi manusia baru. Kita mengenakan manusia baru, ya. Jadi bagaimana manusia lama kamu dirubah menjadi manusia baru? Step-stepnya apa sih? Langkah-langkahnya apa sih?
yang harus kita jalani sehingga kita menjadi manusia baru. Saya coba menuliskannya, saudara ya. Saya perhatikan, kemudian saya tulis kayak singkatannya, saudara. Ya, singkatannya. Yang pertama, setelah kita mendengar tentang Yesus. Jadi artinya kita harus mendengar dulu tentang Yesus. Setelah kita mendengar tentang Yesus dan menerima pengajarannya, setelah itu saudara, kita mulai berubah. Yang kedua, kita mulai berubah. Kita mulai sadar. Kita harus menanggalkan manusia lama kita. Supaya apa saudara? Supaya poin yang ketiga. Supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Dibaharui. Roh kita, pikiran kita jadi beda saudara ya. Dibaharui dan pikiran kita. Setelah kita dibaharui pikiran kita, barulah kita dilahirkan kembali. Menjadi manusia baru yang diciptakan Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Diciptakan di dalam kebenaran dan kekudusan. Mengapa kamu harus menanggalkan manusia lama kamu setelah menerima pengajarannya? Supaya apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bukankah ada pepatah berkata, untuk merubah hidupmu, maka kamu harus merubah cara berpikirmu. Coba pikirkan, bagaimana mungkin kamu merubah hidupmu kalau cara berpikiran kamu masih gitu-gitu aja? Bisa rubah enggak? Kalau mikirnya hanya gitu-gitu aja, enggak mungkin kita berubah. Ya, jadi dikatakan untuk menjadi manusia baru, roh dan pikiran kamu harus terlebih dahulu diperbaharui. Jadi bukan pikiran kamu saja diperbaharui, tapi roh kamu juga diperbaharui oleh Roh Kudus. Setelah diperbaharui, kamu dilahirkan kembali. Kamu menjadi manusia baru. Kamu diciptakan Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, setelah dilahirkan kembali, kita diciptakan dalam apa? Dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi, saudara, setelah kita dilahirkan kembali, kita adalah manusia baru. Ya, kita manusia baru. Diciptakan Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Artinya apa, saudara? Diciptakan Allah dalam kebenaran kekudusan. Artinya kita sekarang adalah orang benar. Kita sekarang adalah orang kudus. Karena manusia lama kita sudah berlalu. Karena kita sudah dilahirkan kembali. Kita sudah lahir baru. Kita sudah menjadi manusia baru. Jadi kita menjadi orang benar. Kita menjadi orang kudus. Itu bukan karena usaha kita. Tapi karena kita dilahirkan kembali. Diciptakan kembali menjadi ciptaan baru. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena Allah menciptakan kita di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya sungguh-sungguh benar. Sungguh-sungguh kudus. Bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal. Allah sendiri menciptakan kita. Ya. Dengan sesungguhnya. Sesungguhnya. Syarat Allah atau standar Allah tentang kebenaran dan kekudusan adalah sangat tinggi. Begitu tinggi sehingga tidak mungkin dicapai dengan usaha kita. Tidak mungkin dicapai oleh perbuatan manusia. Saudara pernah dengar, saudara pasti ingat, Yesus sendiri berkata, hendaklah engkau kudus seperti Bapamu di sorga kudus. Kira-kira bisa enggak saudara? Kekudusan kita sama dengan Allah. Yesus berkata, hendaklah, ya, hendaklah engkau kudus seperti Bapamu di sorga kudus. Mungkinkah saudara kudus, sempurna seperti Bapamu di sorga kudus? Kudus yang sempurna? Gak mungkin saudara, biar diusahakan gimana juga. Bukankah firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menggenapi hukum Taurat atau hukum Allah. Kecuali Yesus yang adalah 100% Tuhan dan 100% manusia.
Jadi saya katakan, jangan sampai ketipu sama si iblis. Kamu bisa, sekali lagi kamu bisa, usahakan lebih keras, usahakan lebih giat. Kamu bisa menjadi orang benar dan orang kudus, sempurna seperti Allah, sesuai standar Allah. Gak mungkin, saudara. Kudusnya harus sama seperti Allah Bapa di surga. Mungkin. Dan itu dikatakan oleh Yesus, hendaklah kamu kudus seperti Bapamu yang di surga kudus. Saudara pikirkan, saudara. Mungkin kita sesempurna itu? Sekali lagi, saudara. Jangan sampai kita tertipu oleh si iblis. Alkitab berkata apa, saudara? Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Karena kurang pengertian, kurang pengenalan akan firman Tuhan. Itu yang membuat Anda tertipu. Anda bisa baca di Hosea 4 ayat 6. Karena kurang pengetahuanlah, maka saudara mudah tertipu. Kalau saudara mengenal firman Tuhan, saudara nggak akan tertipu. Tapi justru karena kurang mengenal, saudara tertipu oleh si iblis. Kita lihat dalam Galatia 3 ayat 24 sampai 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi hukum Taurat itu penuntun kita sampai Kristus datang. Tapi kalau Kristus datang tidak begitu lagi, saudara. Hukum Taurat itu hanya untuk ditulis di perjanjiannya sampai Yesus datang. Ya, karena apa? Setelah Yesus datang berubah. Supaya kita dibenarkan karena iman. Karena selama ribuan tahun kita udah gak bisa dibenarkan oleh hukum Taurat, saudara. Kita nggak ada satupun yang bisa menggenapi hukum Taurat. Oleh karena itu, pada waktu Yesus datang, kita dibenarkan bukan oleh hukum perbuatan lagi, tapi hukum Taurat. Sekarang iman itu telah datang. Dikatakan iman itu telah datang. Anugerah itu melalui iman. Saudara. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun hukum Taurat. Kita tidak lagi. Kita tidak di bawah hukum Taurat lagi. Hukum Taurat itu hukum apa, saudara? Hukum perbuatan kita. Jadi apa yang diperbuat itu hukum Taurat. Hukum perbuatan kita. Tapi sekarang kita di bawah hukum anugerah. Lewat iman kita percaya kepada Yesus. Kalau saudara pikir perbuatan baik saudara bisa menyelamatkan saudara, maka saudara nanti akan diadili berdasarkan hukum Taurat. Diadili menurut hukum perbuatan. Kalau kita selalu bicara bahwa perbuatan harus perbuatan baik, oke. Pada waktu kita diadili, kita akan diadili oleh hukum Taurat. Hukum perbuatan kita. Tapi kalau kita percaya Yesus, maka kita diadili oleh hukum anugerah. Anugerah. Karena sudah tidak bicara lagi tentang perbuatan. Karena segala perbuatan kita, Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Sudah selesai, kata Yesus. Semuanya saya sudah selesai. Saya yang nanggung. Sekali lagi, sudah ribuan tahun sampai Kristus datang, tidak ada seorang pun yang bisa menggenapi hukum Taurat. Jadi kalau kita terus fokus kepada perbuatan, maka kita tahu sampai Yesus datang tidak ada seorang pun yang bisa menggenapi hukum Taurat. Kecuali Yesus. Karena Yesus 100% Tuhan dan Yesus juga 100% manusia. Dalam Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin, kata-kata Paulus, bahwa manusia dibenarkan karena iman. Hanya satu. Dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bukan hanya melakukan hukum perbuatan. Tidak. Ya. Dikatakan Rasul Paulus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Grace only. Karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ya, kembali lagi saudara tentang Yesus memerdekakan. Karena tujuan iblis adalah mengikat kita
Sehingga kita mau tidak mau melakukan apa yang dikehendakinya. Yaitu kehendaknya yang jahat. Yesus berkata, akulah kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Bukan kekuatanmu, bukan usahamu. Bukan perbuatanmu, tapi karena aku. Sebab akulah kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Apa arti dimerdekakan? Dimerdekakan artinya kita dibebaskan dari keterikatan dosa. Artinya hidup kita seperti Adam dan Hawa sebelum mereka berbuat dosa. Dimerdekakan juga artinya kita bisa berbuat dosa, tapi kita juga bisa tidak berbuat dosa. Kita bebas, kita merdeka. Sebelum percaya Yesus, kita terikat oleh dosa. Kalau terikat oleh dosa artinya mau tidak mau kita pasti akan melakukan dosa. Gimanapun kamu menjaga kekudusanmu, kamu pasti melakukan dosa. Karena kita sudah terikat oleh dosa. Sebelum Paulus percaya kepada Yesus, ia berkata, yang baik yang aku kehendaki, itu yang aku rindukan, aku pengen melakukan yang baik. Tetapi yang jahat yang aku perbuat. Itulah yang disebut terikat oleh dosa. Meskipun kamu memikirkan hal yang baik, tapi pada waktu melakukan, yang dilakukan ya jahat lagi, yang jahat lagi. Itu yang disebut terikat oleh dosanya. Artinya mau atau tidak mau kita pasti berbuat dosa. Kita pasti melakukan dosa karena kita terikat. Betapa pentingnya pengajaran tentang dia dan oleh dia. Karena kalau tidak, kita akan selalu ditipu oleh si iblis. Ditipu oleh si iblis. Kamu bisa, usahakan, kamu bisa. Selalu begitu. Ya, ditipu oleh si iblis. Agama, setiap agama mengajarkan kamu harus melakukan sesuatu agar kamu bisa menjadi sesuatu. Betul nggak? Kamu harus melakukan segala yang kudus agar kamu bisa menjadi orang kudus. Kamu harus melakukan segala yang benar agar kamu bisa menjadi orang benar. Dengan kata lain, perbuatanmu lah yang menentukan keberadaan kamu. Perbuatanmu lah yang menentukan siapa diri kamu. Jadi kita ditentukan dengan perbuatan kita. Tapi manusia itu lupa bahwa manusia itu terbatas. Bukan tidak terbatas. Firman Tuhan berkata, kekuatanmu tidak seberapa. Ingat saudara. Buktinya, perbuatan manusia, usaha manusia, sekeras apapun, segiat apapun, tidak pernah itu bisa memenuhi hukum Taurat. Kalau kita dianjurkan, Tuhan tahu gak mungkin manusia melakukan hukum perbuatan itu. Perbuatan baik yaitu melakukan hukum Taurat. Perhatikan saudara. Berbeda dengan Injil. Injil tidak mengajarkan begitu, saudara. Berbeda dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar kesukaan. Injil adalah anugerah Allah. Kalau itu semua artinya apa? Bukan kita yang melakukannya, saudara. Anugerah Allah. Injil tidak mengatakan kamu harus melakukan segala sesuatu yang benar. Kamu harus melakukan segala sesuatu yang kudus agar menjadi orang benar, agar menjadi orang kudus. Injil gak pernah ngomong gitu. Injil tidak ngomong kayak gitu. Meskipun menurut kita, kita sudah selalu melakukan yang benar. Selalu melakukan yang kudus. Tapi usaha manusia tidak ada yang sempurna di hadapan Allah. Di hadapan Allah tidak ada yang sempurna. Jadi di hadapan Allah kita masih belum menjadi orang benar dan orang kudus. Meskipun kita pikir kita selalu udah mengusahakan itu. Karena standar Allah terlalu tinggi untuk dicapai oleh usaha kita, oleh perbuatan kita. Ayat 24 mengatakan, dan mengenakan manusia baru, artinya dilahirkan baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru, menjadi manusia baru yang
telah diciptakan, bukan usaha kita loh. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, diciptakan di dalam apa? Di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi untuk kebenaran yang sesungguhnya, untuk kekudusan sebenarnya, kita harus diciptakan yang sesungguhnya. Jadi satu-satunya cara agar kita menjadi orang benar dan orang kudus, kita harus diciptakan kembali atau dilahirkan kembali dilahirkannya di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru, menjadi manusia baru di dalam kebenaran dan kekudusan. Istilah sekarang mah yang sesungguhnya, istilah sekarang yang bukan kaleng-kaleng, yang bukan abal-abal, tapi yang sesungguhnya, yaitu sesuai dengan standar Allah. Diciptakan sesuai dengan standar Allah. Injil mengatakan percayalah, berimanlah, serahkan dirimu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kamu akan dilahirkan kembali. Diciptakan kembali menjadi manusia baru di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bukan yang kita usahakan, yang sesungguhnya, yang sempurna, yang sesuai dengan standar Allah. Jadi kebenaran dan kekudusan kamu sekali lagi bukan karena usaha kamu. Tapi karena kamu dilahirkan kembali. Karena kamu diciptakan kembali oleh Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru artinya manusia lama kita sudah berlalu. Sedangkan manusia baru kita sudah datang. Lihat, perhatikan. Agama selalu mengajarkan usahakanlah. Upayakanlah agar kita menjadi orang benar dan orang kudus. Tapi bagaimanapun kita berusaha, kita tidak mungkin menjadi orang benar dan orang kudus. Lebih-lebih menurut standar Allah. Tapi Injil, yaitu kabar baik itu, mengajarkan percayalah kepada Yesus. Maka kamu akan menerima keselamatan, yaitu menjadi orang benar dan orang kudus. Sekali lagi ingat saudara. Menjadi orang benar dan orang kudus itu artinya memenuhi standar Allah. Ya, jangan kayak saya dulu. Saya lebih pintar dari teman saya. Saya dapat 5, dia dapat 3. Benar gak? Pada waktu kenaikan kelas, dua-duanya gak naik kelas. Ya, karena bandingannya apa? Teman saya memang lebih pintar dari dia. Tapi dua-duanya jeblok merah, saudara. Cuman saya lebih tinggi, dapat 5, bangga. Saya lebih pintar dari dia. Tapi dua-duanya gak naik kelas. Saudara. Jadi kalau kita bilang tentang kebenaran kekudusan, standarnya apa? Standar Allah. Standar Allah, standar yang membuat kita masuk surga. Betul gak? Bukan standar kita lebih suci dari dia, kita lebih kudus, kita gak pernah korupsi, kita gak pernah nyeleweng. Bukan itu. Kita harus pakai standar Allah. Standar yang Allah tentukan. Standar sekolah yang tentukan. Ari menang 5, jeung menang 3 sarua, dua-duanya teu naik kelas. Tapi orang suka ngerasa saya lebih suci daripada dia. Dia mah suka kemana gitu ya. Dia mah suka nyeleweng. Saya mah gak pernah tuh pakai standar kita, saudara. Tapi tidak, saudara. Itulah sebabnya Injil disebut kabar baik. Dan tidak ada sesuatu pun yang lebih baik daripada Injil. Begitu baik. Begitu bergunanya bagi kita. Dan Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia? Anggap aja saudara, di dunia seluruh tambang emas punya kita. Seluruh tambang permata, berlian segala punya kita. Tapi akhirnya kita kehilangan nyawa. Akhirnya jiwa kita binasa. Buat apa semua itu? Buat apa? Jadi, saudara, pada waktu kamu dilahirkan kembali, kamu lahir baru, kamu itu menjadi orang benar dan orang kudus. Setelah dilahirkan, kita tidak orang benar, orang kudus. Ya, itulah yang disebut kabar baik. Kabar kesukaan
bukan kabar yang biasa-biasa saja. Ketika Yesus menderita dan mati di atas kayu salib, ia mewakili kita menanggung hukuman atas dosa kita untuk memenuhi keadilan Allah yang berdosa harus dihukum. Ya, ingat saudara, Yesus berkata, darah Yesus menyucikan kita. Bukan kita fokus kepada Yesus yang darahnya menyucikan kita. Kalau kita fokus terus kepada apa yang kita lakukan, kamu berdosa kan kemana-mana. Kamu inilah, kamu itulah, kamu kan. Pada waktu si iblis menuntut kita, kita hanya bilang, aku percaya darah Yesus menyucikan aku. Dan kita seketika itu menjadi suci lagi, saudara. Usaha kita bukan, iman kita, saudara. Anugerah yang Tuhan berikan lewat iman kita. Bukankah kita dilahirkan oleh ibu kita? Karena apa, saudara? Karena kita tidak bisa melahirkan diri kita sendiri, betul enggak? Bisa gitu kita melahirkan diri kita sendiri? Enggak bisa. Kita dilahirkan oleh ibu kita. Jadi sebenarnya kita orang Kristen dilahirkan 2 kali. Pertama oleh ibu kita, dilahirkan dalam dosa. Karena nenek moyang kita, si Adam dan Hawa juga dosa. Monyet pasti keturunan monyet, bukan keturunan kambing. Kita orang berdosa karena apa? Nenek moyang kita memang orang berdosa. Adam. Jadi kita dilahirkan sudah berdosa oleh ibu kita. Kedua oleh Roh Kudus. Kedua oleh Allah sendiri. Pada kelahiran yang kedua kita dilahirkan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang sesuai dengan standar Allah. Jangan berpikir kita tidak bisa jatuh dalam dosa, saudara. Tapi ingat, setiap kita berdosa, kita percaya kematian Yesus, darah Yesus yang tercurah, itu menyucikan kita. Artinya, pada waktu kelahiran kedua, kita lahir sebagai orang benar dan orang kudus di hadapan Allah. Saudara, kalau kita bilang tentang kesucian apa? Harus benar di hadapan Allah. Kita benar seperti Yesus, harus benar di hadapan Yesus. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena kita dilahirkan, kita telah menjadi manusia baru. Diciptakan Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, maka kita kudus di hadapan Allah. Ya, kudus. Karena kita kudus di hadapan Allah. Karena kita tidak di bawah hukum Taurat, hukum perbuatan. Maka perhatikan di Roma 8 ayat 1. Ini bukan kata-kata saya, saudara. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi manusia. Enggak ada penghukuman lagi bagi kita. Yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena segala kesalahan dosa kita, Yesus sudah tanggung. Kalau kita tidak ada penghukuman lagi, kalau kita tidak pernah akan menerima penghukuman lagi, apa artinya? Kalau kita hidup dalam Yesus, kalau kita menjadi manusia baru. Mungkin enggak kita masuk ke neraka? Saya katakan, mungkin enggak. Jadi kalau tidak ada penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus, tidak ada penghukuman lagi, saudara. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata firman Tuhan. Tidak ada penghukuman lagi. Mungkin enggak kita masuk neraka? Tidak mungkin, saudara. Kita pasti masuk surga. Karena tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Jadilah seperti jemaat di kota Berea, saudara. Jemaat mula-mula yang mengecek, saudara juga harus mengecek apa yang saya khotbahkan. Apakah yang diajarkan, apakah yang dikhotbahkan sesuai tidak dengan firman Tuhan? Apa saya pakai perkataan sendiri atau pakai logika saya? Atau firman Tuhan mengatakan demikian? Sesuai firman Tuhan, sekali lagi saya, itu kata-kata favorit saya. Sesuai firman Tuhan, bukan sesuai dengan apa yang kita ingin Alkitab katakan. Bukan. Ini firman Tuhan, saya kasih lihat ayatnya. Ini kata-kata firman Tuhan. Terserah Anda percaya atau tidak percaya. Terserah Anda. Tapi Yesus berkata, tambahkan iman percaya. Karena kita sering goyang, saudara. Minta Yesus,
mendapatkan iman percaya. Setelah kita mengenakan manusia baru, menjadi manusia baru. Sekali lagi ingat saudara, ini manusia baru bukan selama kita hidup di dunia kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi iman kita yang menyelamatkan kita. Setelah kita mengenakan manusia baru, menjadi manusia baru, selanjutnya apa yang Alkitab katakan? Sekarang udah jadi manusia baru. Apa yang Alkitab katakan? Kita harus melakukan perbuatan baik. Lihatin saudara. Siapa bilang perbuatan baik itu tidak perlu? Ya. Selanjutnya apa yang Alkitab katakan setelah kita lahir baru? Kita harus melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik kita berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi kita. Tapi setelah kita lahir baru. Setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Tapi perbuatan baik kita sebelum kita mengenakan manusia baru. Atau sebelum kita percaya Yesus. Perbuatan baik kita di pandangan Tuhan seperti kain kotor yang menjijikan. Karena kalau sebelum kita percaya Yesus. Tidak ada dorongan Roh Kudus. Saudara. Kebenarannya kebenaran menurut kita. Ya, jadi di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Tapi setelah kita percaya Yesus, setelah kita lahir baru, maka setiap kita melakukan yang baik, kita selalu berkata, karena ada dorongan kasih Tuhan, karena dorongan pengorbanan Tuhan, maka kita juga melakukan yang baik. Jadi motifnya hanya satu, memuliakan Tuhan. Dan itu yang membuat kita dapat pahala. Sekali lagi saudara, setelah kita menjadi manusia baru, apa yang harus kita lakukan? Efesus 4:25-31. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Efesus 4 ayat 25-31. Perhatikan kata-kata. Ayat-ayat ini bukan agar kita diselamatkan. Ayat-ayat ini bukan agar kita menjadi orang benar dan menjadi orang kudus. Bukan. Tapi sebaliknya, setelah kita diselamatkan, setelah kita menjadi orang benar dan orang kudus lewat ciptaan baru, janganlah kamu melakukan hal-hal yang negatif lagi. Jangan. Kamu kan sudah diselamatkan. Kamu kan sudah menjadi orang kudus dan orang benar. Jangan lakukan itu lagi. Itu. Tapi salah orang pengertiannya. Seperti ayat ini, lakukan supaya kamu mendapat keselamatan. Kita mendapat dulu keselamatan, kita mendapat dulu diciptakan baru. Makanya jangan lakukan itu lagi. Enggak pantas kamu kayak gitu. Tapi kalau toh kamu melakukannya, minta ampun kepada Tuhan. Dan percaya darah Yesus menyucikan kita. Jadi sekali lagi saudara, ayat-ayat ini bukan agar kita diselamatkan. Bukan agar kita menjadi orang benar dan orang kudus. Bukan. Tapi sebaliknya setelah kita diselamatkan. Setelah kita menjadi orang benar dan orang kudus. Jangan kita melakukan hal-hal negatif lagi. Buang segala dusta. Jangan ada perkataan kotor lagi. Di dalam mulut. Buang semua. Karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia baru. Setelah kita menerima hal yang baik.
yaitu menerima anugerah keselamatan dari Allah, kerjakan keselamatanmu. Keselamatan siapa yang bisa membuat keselamatan? Tidak ada kecuali anugerah. Anugerah Allah. Kerjakan keselamatanmu, artinya kerjakan apa yang telah kamu terima. Artinya jangan pasif, lakukan yang baik. Bermurah hatilah, tolonglah sesama, kabarkan Injil dan sebagainya yang baik. Kadang-kadang orang suka salah, saudara. Kerjakan keselamatanmu seperti kamu belum menerima keselamatan. Kamu kejar bagaimanapun keselamatan tidak akan bisa terkejar. Keselamatan itu anugerah. Tapi setelah kamu menerima keselamatan, kerjakan keselamatanmu. Jangan suka nganggur lagi. Lakukan yang baik. Lakukan apa? Jadi siapa bilang orang Kristen tidak mengharuskan untuk melakukan hal yang baik. Nah, sekarang prinsip hidup kita orang percaya adalah menerima Injil, yaitu kabar baik terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita berbuat baik kepada sesama kita. Sehingga setiap kita melakukan kebaikan, itu karena dorongan kasih Tuhan. Itu karena Tuhan sudah melakukan kebaikan. Motif kita sama sekali buat untuk kita. Motif kita selalu untuk memuliakan Tuhan. Mengapa aku melakukan kebaikan? Karena setiap aku ingat pengorbanan Yesus, seharusnya aku melakukan kebaikan. Apakah untuk keuntungan kita? Apakah untuk supaya kita masuk surga? No, bukan. Jadi sepertinya ada seorang pendeta berkata, mengapa aku melakukan kebaikan? Karena dorongan Roh Kudus, karena dorongan kasih Tuhan, sehingga aku melakukan kebaikan. Jadi siapa yang melakukan kebaikan? Bukan aku, saudara. Karena Roh Kudus dalam hati kita. Jadi apa yang harus kita banggakan dengan perbuatan baik kita? Itu semua karena dorongan. Setelah kita menerima kabar baik itu, setelah menerima kabar keselamatan, kita juga melakukan kebaikan bagi orang lain. Kalau aku dapat anugerah keselamatan, seharusnya aku juga memberikan kebaikan buat sesama. Pada waktu kita dilahirkan kembali, kita diciptakan di dalam kebenaran dan kekudusan. Siapa yang ngomong? Allah sendiri. Aku ciptakan kamu dalam kebenaran dan kekudusan. Otomatis ikut standar Allah, saudara. Meskipun saudara orang Kristen, saya katakan saudara, meskipun saudara orang Kristen sudah puluhan tahun, tapi kalau belum dilahirkan kembali, saudara, saudara tetap saja masih menjadi manusia yang lama. Dan apa yang dikatakan Alkitab tentang manusia lama? Dalam ayat 22b, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya itulah. Jadi saudara, kita menerima dulu kebaikan Allah. Barulah kita bilang, saya tidak mau lagi melakukan hal yang jahat. Saya akan melakukan kebaikan semua. Tapi setelah menerima dulu kebaikan Allah. Bukan dengan usaha kita. Udah dikatakan saudara, dengan usaha kita, hukum Taurat tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Hukum perbuatan itu enggak ada, saudara. Dan sekarang saudara, kita masuk ke dalam tema kita. Perfect peace. Damai yang sempurna. Ingat saudara, setiap ada kata-kata sempurna, artinya datangnya dari Allah. Karena tidak ada seorang pun sempurna. Perfect peace, damai yang dari Allah. Itu yang damai yang sempurna. Dan saya tahu langsung damai itu asalnya dari Allah. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Saudara. Gak ada. Saudara. Itu yang disebut damai sejahtera Kristus. Perfect peace diambil dari ayat Kolose 3 ayat 15 terjemahan baru. Hendaklah, terjemahan lain, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat ini ayat yang ke-15. Tapi sebelumnya saudara, orang yang melakukan damai sejahtera Kristus itu
Orang yang sudah lahir baru, orang yang tidak lahir baru gak mungkin bisa melakukannya. Makanya Paulus nurut dulu sampai ke lahir baru, barulah di ayat ke-15 tentang damai sejahtera dari Allah. Jadi artinya saudara, kalau lihat konteksnya, setelah menjadi manusia baru, barulah orang itu bisa melakukan damai sejahtera itu. Kalau dia belum lahir baru, gak mungkin saudara. Gak mungkin. Jadi perfect peace ada dalam hati kita, memerintah dalam hati kita setelah kita menjadi manusia baru. Lihat saudara di sini. Ya, agama, oke. Ya. Lihat perhatian. Agama mengajarkan kamu harus melakukan agar kamu menjadi. Ya, kamu harus melakukan yang suci, yang benar agar kamu menjadi orang benar dan suci. Itu agama. Agama selalu patokannya perbuatan. Tapi Injil mengajarkan kamu telah menjadi orang kudus. Agar kamu sanggup melakukan apa yang harus kamu lakukan. Kalau aku tidak berikan kebenaran dulu, kalau aku tidak berikan itu, gak mungkin kamu bisa melakukan kebenaran itu. Itulah Injil, saudara. Kita nerima dulu, saudara. Kebenaran itu kita terima. Kekudusan itu kita terima. Barulah kita melakukan kebenaran dan kekudusan. Kita sanggup melakukannya. Tapi agama tidak begitu, saudara. Yang diuber sekali lagi, agama mengajarkan kamu harus melakukan ini dulu. Agar kamu menjadi. Tapi Injil mengajar kamu telah menjadi. Karena kamu telah menjadi, agar apa? Kamu telah menjadi, agar kamu sanggup melakukan apa yang harus kamu lakukan. Tanpa aku berikan dulu, kamu tidak akan sanggup melakukannya. Terlalu tinggi ajaran Allah. Itulah Injil, saudara. Diberikan kepada orang yang sudah tidak sanggup melakukannya. Orang tidak sanggup melakukan saudara, diberikan itu, saudara. Kekudusan itu. Setelah dikuduskan agar apa? Agar supaya kamu sanggup melakukannya. Kalau kamu nggak diberikan bahannya, nggak mungkin kamu sanggup. Injil mengatakan kamu adalah orang benar dan orang kudus. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Telah diciptakan kembali menjadi manusia baru. Oleh karena itu mulai sekarang jangan lagi melakukan yang tidak benar. Jangan lagi melakukan yang tidak beres. Yang tidak kudus. Ingat kamu sudah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita diberi dulu saudara. Kekudusan dan kebenaran. Agar kita bisa melakukan kekudusan dan kebenaran. Damai yang memancar terus menerus dari dalam hati kita. Tidak terpengaruh oleh cuaca di luar. Tidak terpengaruh oleh keadaan di luar. Jangan damai kita hilang. Kalau tongpes, wah gak punya duit langsung hilang. Enggak saudara ya, saya hanya guyon aja. Entah penganiayaan, entah perang, entah resesi ekonomi, entah resesi politik, entah pandemi, entah cacar monyet yang menakutkan itu saudara. Perfect peace yang daripada Kristus yang ada di dalam hati kita. Memerintah kita selalu memberikan damai sejahtera. Ya, memerintah. Sehingga kita tidak pernah kehilangan damai sejahtera. Memancar terus dalam hati kita. Itulah sebabnya kita telah dipanggil untuk menjadi satu. Itu semua diberikan damai sejahtera. Supaya apa? Itu yang apa di sekretariat. Itulah sebabnya kita telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Yaitu tubuh Kristus. Yesus adalah kepala dan kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kita merupakan suatu kesatuan di dalam Tuhan Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kita bersatu saudara. Itulah sebabnya kita bersyukur. Bukan ayatnya itu? Kita bersyukur. Itulah sebabnya. Saudara. Dan kembali lagi konteks ini semua tentang manusia baru. Tanpa kita dilahirkan kembali. Tanpa kita diciptakan kembali untuk kedua kali. Maka kita tidak akan bisa memenuhi apa yang ditentukan oleh Allah. Amin. Saya harap Roh Kudus membuka pikiran kita sehingga kita bisa menangkap. Intinya Tuhan memberikan dulu kekudusan dan kebenaran. Lewat yang kita terima, kita bisa memberikan kepada orang lain kebenaran kita, kekudusan kita, hidup baik kita.
Tapi kita harus menerima dulu. Dengan kita menerima kebenaran dan kekudusan Allah, maka kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Allah. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga, biarlah kita mengerti tentang firman Tuhan. Dan sebagai orang Berea yang sesuai dengan Berea yang mula-mula, setiap kami mendengar firman Tuhan, biarlah kita cek dengan Alkitab, dengan sumber firman Tuhan. Apakah yang dikhotbahkan, apakah yang diajarkan itu benar atau tidak. Sehingga kita tidak mudah tertipu oleh si iblis. Sehingga sepertinya apapun bisa kita lakukan dengan usaha kita. Kita harus menerima dahulu kebaikan Tuhan. Barulah kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Anugerah kebaikan, kebenaran dan kekudusan itu membuat kami bisa melakukan. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita menjadi orang benar dan orang kudus. Agar kita bisa melakukan tugas-tugas kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau simpan firman Tuhan dalam hati kami. Sehingga yang paling bahaya, kami tidak tertipu lagi oleh si iblis. Yang membawa kita selalu menekankan tentang perbuatan. Perbuatan adalah penting bagi orang Kristen. Tapi setelah kita menerima kebaikan dari Allah terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu boleh berhenti. Tapi biar Roh Kudus berjalan terus merubah hidup kami. Sehingga hidup kami serupa dengan manusia yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.